Halo teman-teman guru yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Teman-teman guru yang terkasih, jumpa lagi dengan saya di channel Istana. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sharing belajar bersama-sama ya, bagaimana menyusun atau merancang ATP, alur tujuan pembelajaran di PAUD. Pada saat kurikulum merdeka tahun 2021-2022, PAUD ketika akan menyusun atau merancang kegiatan pembelajaran tidak membuat ATP karena ATP hanya untuk Dikdasmen atau untuk pendidikan dasar dan menengah. Ternyata untuk tahun 2023 ini ATP diperlukan untuk memudahkan kita dalam merancang kegiatan pembelajaran di PAUD. Jadi, PAUD perlu membuat ATP sendiri sesuai dengan capaian pembelajaran fase pondasi. Nah, sekarang kita akan melihat capaian pembelajaran PAUD terlebih dahulu ya. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangannya, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Maksudnya, CP tersebut diuraikan atau dirumuskan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Perumusan TP ini meliputi kompetensi dan lingkup materi. Nah, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Setelah ATP tersusun, baru langkah berikutnya adalah merancang pembelajarannya. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang sudah kita kenal selama ini sebagai silabus pada kurikulum 2013, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi, kalau mau dibuat urutannya dalam menyusun ATP, yang diturunkan dari CP adalah yang pertama, kita memahami dulu apa itu CP. Kemudian, kita menguraikannya berdasarkan kompetensi dan lingkup materinya menjadi TP. Setelah TP tersusun, baru kita menyusun ATP. Setelah ATP tersusun, kita mulai merancang pembelajarannya atau modul ajar. Alur tujuan pembelajaran ini menjadi panduan pendidik dan peserta didik untuk mencapai CP di akhir suatu fase. TP ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, hal yang perlu diingat adalah perumusan dan penyusunan ATP berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kemudian, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator
atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dalam pemilihan materi dan jenis evaluasi pembelajaran. Sekarang kita akan melihat apa saja prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, sederhana dan informatif. Artinya, perumusan ATP yang disusun harus dapat dipahami oleh guru maupun oleh orang lain. Kedua, esensial dan kontekstual. ATP memuat aspek yang paling mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. 3. Berkesinambungan. Adanya keterkaitan antar fase dan antar tujuan dan merupakan pencapaian yang disusun secara berurutan dan sistematis. 4. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan juga pengoptimalan pada dimensi profil pelajar Pancasila. 5. Merdeka belajar, yaitu memerdekakan anak dalam berpikir dan bertindak, serta mempertimbangkan keunikan yang dimiliki setiap anak. 6. Operasional dan aplikatif, mendeskripsikan proses pembelajaran serta penilaian secara utuh, sehingga ATP dapat menjadi landasan operasional dalam merancang modul ajar. 7. Adaptif dan fleksibel. ATP yang disusun sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Pada satuan PAUD, esensi ATP adalah pengorganisasian TP berdasarkan laju perkembangan anak yang dikembangkan oleh satuan PAUD masing-masing agar dapat mencapai CP. Rekan-rekan guru yang terkasih, untuk format ATP PAUD memang tidak ada format yang baku ya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik dapat merancang atau menyusun ATP ini dengan merancang sendiri berdasarkan CP, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Di sini saya akan memberikan contoh ATP yang ada di sekolah saya di TK Santo Fransiskus Kayu Putih ya. Untuk rekan-rekan guru semuanya bisa merancang ATP sendiri sesuai dengan karakteristik satuan PAUD masing-masing. Demikianlah sharing kita kali ini mengenai menyusun ATP PAUD. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.